Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fiani Putri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dan permasalahan serta kasus dan teori dari cyberculture. Dalam konteks cyberculture itu sendiri yang telah meliputi interaksi masyarakat serta menciptakan nilai-nilai budaya di dalamnya. Budaya cyberculture sendiri muncul karena adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet dan telah berkembang baik sejak 1960-an hingga 1990-an. Adanya perkembangan teknologi ini menimbulkan pengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Cyberculture juga berada dalam konteks globalisasi dan teknokapitalisasi, di mana permintaan distribusi dari produksi, keuangan, pemasaran, serta konsumsi yang bersifat konektivitas berkecepatan tinggi. Cyberculture sendiri juga memiliki karakteristik tersendiri yang dapat menampilkan cara interaksi di dalam masyarakat modern. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, atau dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia harus saling berkomunikasi serta berinteraksi dengan sesamanya. Faktanya, di dalam cyberculture sendiri berisikan masyarakat yang telah melakukan kehidupan sosialnya dalam era teknologi ini, yang telah mengubah pola serta sistem kehidupan sosial masyarakat yang telah modern. Dengan munculnya cyberculture sendiri terdapat konsekuensi dari beberapa hal, karena dengan adanya cyberculture menciptakan komunikasi yang efektif serta efisien dan juga dapat mengakibatkan manusia cenderung egois ataupun memiliki sifat individualisme. Cyberculture saat ini menjadi pedang bermata dua, yang mana selain memberikan kontribusi meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, atau juga dapat menjadi sarana efektif yang digunakan untuk perbuatan melawan hukum. Berikut saya akan menjelaskan konsekuensi konten cyber dari berbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Konsekuensi konten di bidang ekonomi sendiri biasanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan ataupun perdagangan. Konsekuensinya dengan adanya cyberculture ini, pelaku individu ataupun suatu kelompok dapat menciptakan lapangan usaha dalam media sosialnya. Yang kedua ada bidang sosial. Konsekuensi konten di bidang sosial ini memiliki dua sisi konsekuensinya, yakni positif dan negatif. Positifnya dapat menciptakan cakupan komunikasi yang lebih luas untuk menambah wawasan. Adapun negatifnya yakni kontennya dapat berupa wadah penyebaran informasi hoax yang dapat menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada budaya. Dalam konten budaya ini memiliki konsekuensi yang dapat difilter atau dikontrol dengan kesadaran dari masing-masing pelaku cyberculture. Salah satu konten budaya yakni mudahnya mengetahui budaya luar negeri, yang mana dapat menghasilkan konsekuensi yang positif ataupun negatif, sebagaimana pelakunya sendiri dapat memfilternya. Dengan adanya konten budaya tersebut dapat menghasilkan pemahaman masyarakat terkait pengetahuan budaya-budaya di luar Indonesia. Dan juga dikhawatirkan dengan adanya konten budaya yang akan memberikan dampak kepada pelakunya melupakan jati diri negaranya sendiri. Yang keempat ada bidang hukum. Pada bidang hukum sendiri ada dua konsekuensi, yakni yang pertama dapat membantu memudahkan pemerintah untuk sosialisasi kebijakan baru. Selain itu, adanya lingkup cyberculture ini dapat menghasilkan konten-konten yang melanggar hukum seperti fitnah, bahkan cybercrime lainnya. Yang terakhir ada bidang politik. Adanya konten politik guna memberikan pemahaman kepada masyarakatnya terkait keadaan politik di Indonesia. Konten dalam bidang politik sendiri cenderung mengarah ke konsekuensi yang lebih negatif, karena biasanya konten politik berisi kasus atau pengkhianatan para pejabat politik yang telah tersebar luas di dalam dunia cyberculture. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan lainnya oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.